Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Silahkan. Kak. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Askal yang telah memimpin doa. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok atau sudah mengetahui apa itu kegiatan konseling kelompok? Belum, Kak. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu dari jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang, di mana di dalam pelaksanaannya ini memanfaatkan dinamika kelompok guna menghidupkan suasana kelompok agar tidak pasif. Adapun tujuannya adalah selain memberikan informasi dan meningkatkan kompetensi diri, konseling kelompok juga bertujuan untuk mengentaskan masalah wawasan agar dapat merubah perilaku menjadi pribadi yang terstruktur atau yang biasa disebut dengan perpostur. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya seperti yang sedang kita laksanakan, yaitu duduk membentuk satu lingkaran penuh atau setengah lingkaran, di mana saya sebagai pemimpin kelompok berada di tengah teman-teman semua, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas di dalam konseling kelompok, seperti teman-teman hadir dan mengikuti kegiatan ini secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, teman-teman harus saling terbuka ya antara satu sama lain, tidak boleh ada yang ditutupi. Selanjutnya, ketika teman-teman kita ada yang menceritakan atau memberikan informasi yang sifatnya rahasia, maka kita harus merahasiakannya, tidak boleh disebarkan oleh pihak manapun. Dan teman-teman diharapkan aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dan ketika teman-teman ingin bertanya atau menjawab, teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangan kanan terlebih dahulu. Dapat dimengerti, teman-teman? Mengerti, Kak. Baik, selanjutnya, agar kita lebih akrab, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ana Retna Indradita. Teman-teman bisa memanggil saya Ana. Nama saya Delvina Maudi, teman-teman bisa panggil saya Delvi. Halo Delvi. Nama saya Muflika Julakis Farati, teman-teman bisa manggil saya Lika. Halo Lika. Perkenalkan, nama saya Fajritul Faradila, biasa dipanggil Fajrin. Halo Fajrin. Perkenalkan, nama saya Reni Mayusti, biasa dipanggil Reni. Halo Reni. Perkenalkan, nama saya Silva Mahda, biasa dipanggil Silva. Halo Silva. Perkenalkan, nama saya Askal Askia Piari, biasa dipanggil Askal. Halo Askal. Perkenalkan, nama saya Intan Husnul Sucia,
Dipanggil Intan. Halo Intan. Nama saya Dwi Rimayati, biasa dipanggil Dwi. Halo Dwi. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya. Ya. Selanjutnya, agar teman-teman lebih semangat lagi, kita akan melakukan rangkaian nama. Caranya, orang pertama menyebutkan namanya, lalu disambung oleh orang kedua dengan menyebutkan nama orang pertama dan namanya. Begitupun seterusnya, dan dilanjutkan kembali sampai orang kedua. Dapat dipahami? Bisa Kak, paham. Paham, Kak. Baik, kita mulai ya. Delvi. Delvi Lika. Delvi Lika Fajrin. Delvi Lika Fajrin Dini. Delvi Lika Fajrin Dini Reni. Delvi Lika Fajrin Dini Reni Silva. Delvi, Lika, Fajrin, Dini, Reni, Silva, Askal. Delvi, Lika, Fajri, Dini, Reni, Silva, Aska, Intan. Itu nggak sih? Delvi, Lika, Fajri, Dini, Reni, Silva, Aska, Intan. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya, yang hadir sudah ada Delvi, Lika, Fajrin, Dini, Reni, Silva, Askal, Intan, dan Dwi. Sekarang kita sudah saling mengenal satu sama lainnya teman-teman. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok merupakan salah satu dari jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang, di mana dalam pelaksanaannya ini memanfaatkan dinamika kelompok, guna menghidupkan suasana kelompok agar tidak pasif. Adapun tujuannya, selain memberikan informasi dan meningkatkan kompetensi diri, konseling kelompok juga bertujuan untuk mengentaskan masalah pribadi, juga dapat menambah wawasan peserta didik, dan agar dapat merubah perilaku menjadi pribadi yang terstruktur. Lalu, selanjutnya, kita akan segera menuju ke tahap kegiatan. Apakah teman-teman sudah siap? Siap, Kak. Siap. Bagaimana teman-teman hari ini? Apakah masih semangat? Semangat, Kak. Masih, Kak. Semangat, Kak. Kak. Baik. Namun, sebelum kita memulai ke tahap kegiatan, mari kita mengucapkan ikrar janji bersama-sama terlebih dahulu ya. Kalian cukup mengikuti apa yang saya ucapkan, dan setelah menyebutkan kata saya, lalu disambung dengan nama teman-teman sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik, kita mulai ya. Saya, Ana Retna Indradita. Saya Askal Vina Maudi. Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya 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 sanggup dan bersedia menerima dan Bersedia menerima dan menjaga dan menjaga cara dan merahasiakan memelihara dan merahasiakan segala data segala data dan keterangan dan keterangan yang diperoleh dari teman kelompok dari teman kelompok di mana data atau keterangan tersebut di mana data keterangan tersebut tidak boleh dan tidak layak tidak layak diketahui diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih teman-teman. Lalu selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada peraturan yang harus teman-teman perhatikan, yaitu teman-teman mengungkapkan
permasalahan yang sedang teman-teman hadapi secara bergantian. Masalah tersebut berupa masalah pribadi, belajar, sosial, karir, dan lain-lain. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin lebih dulu berkenan mengungkapkan permasalahannya. Saya, Kak. Iya, Reni. Mungkin masalah yang saat ini saya rasakan, saya mau UAS gitu, saya merasa keteteran tugas, dan saya juga merasa salah milih dosen gitu, Kak. Terima kasih. Saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Jadi Reni saat ini ingin UAS, namun Reni merasa keteteran karena tugasnya yang banyak ya, dan merasa salah memilih dosen. Terima kasih. Selanjutnya. Saya, Kak. Iya, Fajrin. Ya, jadi Kak, akhir-akhir ini tuh saya selalu tidur larut malam, Kak. Nah, biasanya tuh kalau misalkan tidur larut malam itu bangunnya itu suka pusing, Kak. Jadi tuh saya pengennya tuh akhir-akhir ini tuh pengennya tuh tidurnya itu cepet, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Fajrin. Jadi permasalahan dari Fajrin yaitu Fajrin itu tidurnya larut malam dan saat bangun dia merasa pusing. Baik, selanjutnya. Saya, Kak. Iya, Silva. Jadi di sini saya ngerasa terganggu belajarnya dikarenakan karena saat ini kan belajar dari rumah dan juga bekerja dari rumah ya, Kak. Nah, otomatis kan di sini kan anak-anak kan di rumah semua ya, Kak. Jadi mereka tuh habis belajar online gitu, mereka tuh kan main gitu ya. Nah, habis mereka main itu kan biasanya kan namanya juga anak kecil ya, Kak. Suaranya tuh berisik gitu loh, Kak, sampai terdengar sampai ke kamar saya. Jadi mengganggu konsentrasi saya saat belajar seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Silva. Jadi Silva ini merasa terganggu karena belajar daring. Salah satu penyebabnya yaitu dari anak-anak ya yang ada di rumah Silva. Baik, selanjutnya. Saya, Kak. Iya, Intan. Ya, saya mau menceritakan masalah saya. Saya tuh ini Kak, terlalu boros, tidak bisa memegang keuangan. Jadi tuh saya kalau misalnya megang uang cash itu selalu dirasa tuh pengen jajan, belanja gitu, Kak. Makasih. Baik, terima kasih Intan. Jadi Intan ini merasa boros, tidak. Baik, selanjutnya. Saya, Kak. Iya, silahkan Lika. Kan sekarang ini kan lagi pesatnya perkembangan teknologi nih, Kak. Apalagi sekarang lagi ada iPhone 12 kan kayak baru keluar. Nah, itu tuh ngebuat saya jadi pengen beli handphone gitu, Kak. Padahal handphone yang saya gunakan ini masih layak untuk dipakai, Kak. Itu gimana, Kak? Baik, terima kasih Lika. Jadi permasalahan Lika ini karena sedang pesatnya teknologi yang mengeluarkan iPhone 12, Lika jadi ingin membeli iPhone, padahal Lika sudah punya HP ya. Baik, terima kasih Lika. Selanjutnya. Saya, Kak. Iya, silahkan Aldini. Jadi masalah saya sulit untuk membagi waktu antara ngerjakan tugas dengan me time gitu. Saya jadi kadang bingung, kebanyakan me time-nya Kak dibanding ngerjain tugasnya, padahal bentar lagi mau dikumpulin, Kak. Gitu, Kak. Terima kasih Dini. Jadi permasalahan dari Dini yaitu sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas dan me time. Selanjutnya. Saya, Kak. Ya, Delvi. Jadi kan sekarang lagi pandemi gini ya, Kak. Nah, saya tuh pengen gitu pola hidupnya sehat, rajin olahraga, makannya teratur. Tapi pada kenyataannya susah, Kak. Gimana ya, Kak, caranya? Baik, terima kasih Delvi. Jadi permasalahan dari Delvi ini, Delvi ingin memiliki pola hidup yang sehat. Namun karena pandemi ini, Delvi merasa sulit untuk mengerjakan hal tersebut. Baik, selanjutnya. Saya, Kak. Ya, silahkan. Askal. Jadi kalau saya sedang belajar itu, saya tipenya belajar dengan mendengarkan musik. Maksudnya
sambil dengerin musik itu baru bisa belajar. Nah, saya baru baca katanya kalau sambil dengerin musik itu sebenarnya nggak bagus buat fokus kita, jadi malah nanti katanya makin gede nanti malah cepet lupa gitu. Jadi saya bingung kalau misalkan belajar maksudnya nggak sambil dengerin musik, malah saya juga nggak fokus. Enaknya gimana ya, Kak? Baik, terima kasih Askal. Jadi Askal ini memiliki tipe belajar yang mendengarkan musik. Namun ternyata setelah Askal membaca dan mengetahui informasinya, namun hal tersebut tidak baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya, saya mau lagi gimana ya caranya, soalnya saya selalu terus mengajak tugas sama Ya, baik. Jadi permasalahan Dwi suka merasa malas ya dalam mengerjakan tugas. Baik, jadi saya akan mengulang permasalahan dari teman-teman. Permasalahan dari Reni yaitu Reni merasa keteteran karena banyaknya tugas, sedangkan sebentar lagi mau UAS. Selanjutnya permasalahan dari Fajrin. Fajrin merasa tidurnya itu selalu larut malam, dan ketika bangun, dia merasa pusing. Selanjutnya permasalahan dari Silva. Silva merasa terganggu belajarnya karena kuliah daring dan terganggu karena banyaknya anak kecil di dekat rumah Silva. Selanjutnya permasalahan dari Intan. Intan ini merasa boros dan tidak bisa memegang uang cash. Lalu permasalahan dari Lika. Permasalahan dari Lika ini, Lika ingin beli iPhone 12, namun dia masih bingung karena dia memiliki HP juga yang canggih. Selanjutnya permasalahan dari Aldini. Aldini ini sulit membagi waktu antara nugas dan me time. Selanjutnya permasalahan dari Delphi. Delphi ingin memiliki pola hidup yang sehat, namun karena pandemi ini, ia merasa sangat sulit untuk mengerjakan hal tersebut. Selanjutnya permasalahan dari Askal. Askal ini memiliki tipe belajar yang mendengarkan musik. Namun, ternyata setelah ia membaca dan mengetahui informasinya, hal tersebut tidaklah baik. Selanjutnya, permasalahan dari Dwi. Selama pandemi ini, Dwi merasa menjadi malas ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Baik, teman-teman, kira-kira dari semua permasalahan yang telah diungkapkan oleh teman-teman, kira-kira permasalahan siapa nih yang harus segera kita selesaikan terlebih dahulu? masalah Fajrin, Kak. Masalah Fajrin, Kak. Iya, Kak, Fajrin aja, Kak. Fajrin aja, Kak. Dini, Kak. Dini, Kak. Tadi kan Dini. Baik, dikarenakan banyak yang memilih permasalahan dari Fajrin, maka kita akan membahas permasalahan Fajrin terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, kita akan membahas permasalahan dari siapa? Lika, Kak. Askal, Kak. Lika, Kak. Dini, Arjun, Kak. Kak, itu, Kak. Dini, Kak. Baik, untuk permasalahan yang kedua, kita akan membahas permasalahan dari Lika. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, kita akan membahas permasalahan dari siapa? Delphi, Dini, Kak. Kak. Adini, Kak. Dini, Kak. Dini, Kak. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk permasalahan yang ketiga, kita akan bahas permasalahan dari Dini. Selanjutnya, untuk permasalahan yang keempat. Silpa, Kak, Silpa. Kak Dwi, Kak. Silva, Kak, Silva. Kak Dwi. Dwi, Reni, Kak. Kak. Reni. Reni, Kak, Reni. Silpa. Untuk permasalahan yang keempat, kita akan membahas permasalahan dari Reni. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kelima, kita akan membahas permasalahan siapa? Dwi, Kak. Askal, Kak. Silpa, Kak, Silpa, Kak. Baik, untuk permasalahan yang kelima, kita akan membahas permasalahan dari Silva. Selanjutnya, untuk permasalahan yang keenam, kita akan bahas permasalahan siapa? Intan, Kak. Askal, Kak. Kak Intan, Kak. Baik, untuk permasalahan ke-6, kita akan bahas permasalahan dari Intan. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ke-7, kita akan bahas permasalahan dari siapa? Saya boleh, Kak.
Baik, permasalahan yang ketujuh, kita akan bahas permasalahan askal. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ke-8. Dwi Kak, Dwi. Baik, untuk permasalahan ke-8, kita akan membahas permasalahan Dwi. Dan untuk permasalahan yang terakhir, kita akan membahas permasalahan dari Delphi. Baik, selanjutnya saya ingin Fajrin menceritakan lebih jelas permasalahan yang sedang Fajrin hadapi. Ya Kak, jadi tuh akhir-akhir ini tuh saya tuh selalu tidur larut malam. Kadang tuh saya juga bingung Kak, biasanya tuh saya kan udah alarmin tuh biasa jam 10. Nah tetapi setelah jam 10-nya udah teng, kan alarmnya saya matiin. Terus saya kayak mau udah tidur nih, udah naruh HP, tapi tuh nggak bisa tidur Kak. Jadi tuh udah merem, tapi tuh pikirannya tuh kemana-mana. Akhirnya saya buka handphone lagi kan Kak, sampai akhirnya tuh sampai jam 3, kadang setengah 4. Pas ngeliat jam baru, oh iya udah malam, akhirnya tidur. Itu loh Kak, jadi kadang-kadang tuh kayak seperti itu masalah saya. Baik, saya ingin bertanya pada Fajrin. Kira-kira sudah sejak kapan ya Fajrin merasakan hal tersebut? Kalau misalkan kadang sih nggak rutin, tapi kalau sekarang sih sekitar 2 mingguan tuh udah kayak tidurnya malam terus Kak. Baik, terima kasih Fajrin. Selanjutnya, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Fajrin. Saya Kak, Ya, silahkan. biasanya Fajrin kalau misalkan yang waktunya harusnya waktu tidur itu biasanya Fajrin pakai untuk apa? Apakah belajar atau mengerjakan tugas gitu? Ya kadang tuh biasanya ya kalau misalnya main handphone yang udah capek pasti kayak ngerjain hal lain, kayak buka laptop untuk mengerjakan tugas yang belum terselesaikan gitu loh Kak. Baik, selanjutnya, adakah yang ingin bertanya kepada Fajrin? Saya Kak, Ya, dipersilahkan. saya izin bertanya kepada Fajrin. Mungkin Fajrin di sini kasusnya insomnia ya. Nah, Bisa nih. mungkin pola makan Fajrin yang kurang minum air putih atau karena emang siangnya itu suka tidur. Biasanya kalau siangnya tidur, malamnya nggak bisa tidur gitu. Atau pernah sering kejadian seperti itu nggak? Kalau untuk kejadian kalau misalnya tidur siang itu sih kadang iya. Misalnya tapi jarang sih Kak kalau tidur siang. Malahan tuh tidurnya di pagi hari karena kan tidurnya malam. Jadi paginya tuh ngantuk. Nah, bangun-bangun langsung baru siang. Nah, itu tuh kayak gitu terus. Jadi paginya tidur, siangnya bangun, terus malamnya tuh larut banget tidurnya kayak gitu Kak. Baik, terima kasih Reni dan Fajrin. Selanjutnya, dari teman-teman, siapakah yang ingin memberikan solusinya kepada Fajrin? Saya. Ya, silahkan Reni. Oke, terima kasih Kak. Mungkin saya ingin memberikan sedikit solusi gitu, saran sedikit buat Fajrin. Bisa dilakukan nanti perubahan budaya dari kebiasaan gitu, habitnya Fajrin gitu. Sebelum tidur kan megang HP terus gitu. Ya mungkin nggak semuanya apa ya yang kita stalker itu ya bermanfaat. Kadang kan cuma hal-hal lucu doang gitu kan. Ya memang menghibur, cuman kan kita perhatikan juga bahwasanya badan kita juga memiliki hak gitu, hak untuk beristirahat karena kan setelah beraktivitas seharian gitu. Nah, kita berikan hak tersebut agar urat-urat kita juga kesehatan kita terjaga gitu kan, karena kekurangan tidur juga nggak bagus buat badan kan, ada apalah berpotensi penyakit ini dan itu kan. Nah, jadi mungkin agar ibadahnya juga nggak terganggu, mungkin nanti saat subuhnya biar nggak kesiangan juga gitu. Jadi biar tidurnya cukup dan buat hari esoknya juga untuk beraktivitas juga udah segar lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Jadi solusi yang diberikan oleh Reni yaitu Fajrin merubah perilakunya. Jadi Fajrin merubah kebiasaan dari yang memegang HP itu jadi dikurangi. Karena memegang HP terlalu sering juga dapat menyebabkan yang tidak sehat untuk tubuh. Baik, selanjutnya, siapa yang ingin memberikan solusinya kepada Fajrin? Saya dulu, Kak. Baik. Mau kasih saran aja buat Fajrin. Tadi benar kata Reni untuk
mungkin mengubah pola hidupnya lagi ya biar lebih baik lagi. Terus kalau misalnya kalau misalnya malam itu minum susu. Biasanya kalau misalnya minum susu tuh bisa tidurnya tuh lebih nyenyak, lebih cepat juga. Terus emang kalau di umur segini kan tidak memungkiri ya banyak overthinking gitu. Mungkin bisa dialihin ke hal-hal yang lain. Mikirin hal-hal yang membahagiakan lah gitu. Terus pagi-paginya bangun. Nah, nanti dibanyakin aktivitas apa gitu yang bermanfaat biar nanti juga malamnya nggak susah tidur karena kurang aktivitas itu gitu. Dan kurangin main HP juga. Kalau udah waktunya tidur, mending HP-nya dijauhin. Baik, terima kasih Delvi. Jadi, solusi dari Delvi itu mengubah pola hidup Fajrin agar lebih baik lagi. Dan sebelum tidur, Fajrin konsumsi susu karena susu itu dipercaya dapat membuat kita cepat tidur. Lalu paginya, Fajrin bangun dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti olahraga. Baik, selanjutnya, siapakah yang ingin memberikan solusinya kepada Fajrin? Solusi dari saya, Kak Fajrin bisa melakukan aktivitas olahraga yang membuat jantung itu bekerja lebih cepat, Kak. Karena melakukan aktivitas olahraga itu bisa melawan insomnia, Kak, seperti aerobik, terus bersepeda, terus lari, jalan-jalan pagi itu bisa membuat insomnia menurun gitu, Kak. Bisa mengatasi insomnia. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Lika. Jadi solusi dari Lika kepada Fajrin agar melakukan olahraga karena olahraga dapat mengatasi insomnia. Wah, saran-saran dari teman-teman dan solusi yang diberikan sangat bagus-bagus sekali ya. Baiklah, apakah Fajrin sudah puas dari solusi yang telah diberikan oleh teman-teman? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Baik, jika sudah puas, agar teman-teman lebih semangat lagi, kita akan melakukan games. Nama gamesnya yaitu lakukan apa yang kalian dengar, bukan apa yang kalian lihat. Apakah teman-teman sudah mengetahui games ini? Sudah, Kak. Belum. Baik, jadi gamesnya itu seperti ini. Jika saya menyebutkan pegang hidung, nah ini kan yang saya pegang kepala, jadi kalian harus konsentrasi dengan memegang hidung. Gitu teman-teman. Baik, sudah mengerti? Ngerti. Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Udah, Kak. Pegang mata. Pegang dagu. Wah, nampaknya teman-teman masih sangat fokus ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengemukakan kesan dan pesannya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan dari pertemuan kita. Semoga wawasan teman-teman dan dapat merubah perilaku menjadi pribadi yang terstruktur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di minggu depan pada hari Senin pukul 1 siang di tempat yang sama ya. Sebelum kita tutup kegiatan konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Iya, silahkan. Sebelum konseling ini itu, mari kita berdoa kepada masing-masing. Semoga yang tadi katanya kita ambil baik-baiknya untuk kita yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dwi yang telah memimpin doa. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ini nggak